Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok KKN 57 akan memaparkan hasil laporan KKN yang berjudul Pengembangan melalui implementasi digital marketing dan penerapan sistem laporan keuangan sederhana pada UMKM keripik jamur Oisteria di rumah jamur Anapi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arina Dewi Nursita dengan NIM 511181051, Ajeng Tamara dengan NIM 511181074, Anggia Ajahra dengan NIM 511181172, Ade Ratnawati dengan NIM 5112181043043, ada Kamelia Utami dengan NIM 51121818064, dan saya sendiri Vira Oktaviani Putri dengan NIM 511181037. Pertama, saya akan memaparkan sedikit materi tentang UMKM. Apa sih UMKM itu? Nah, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang pertama, Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Nah, di sini juga ada latar belakang masalah adanya pandemi COVID-19 berdampak pada ekonomi di Indonesia. UMKM di Kota Cimahi pun merasakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya penurunan penjualan sebesar 90,9% semenjak diterapkannya PSBB yang menghambat produksi 35,6%, permodalan 51,2%, dan distribusi terhambat sebesar 34% menurut Ririn tahun 2021. Di antara UMKM yang terkena COVID-19, UMKM lainnya dapat bertahan dengan melakukan penjualan secara daring, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial. Berdasarkan fenomena tersebut, kegiatan KKN ini fokus dalam pembinaan objek KKN dalam mengembangkan strategi pemasaran digital dan mensiasati pencatatan keuangan secara digital. Ide KKN kami adalah keripik jamur Oisteria Rumah Jamur Anapi yang mengalami penurunan penjualan dan pencatatan keuangan yang kurang rinci. Nah, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Ratnawati, NIM 043. Saya akan menjelaskan tentang profil UMKM Oisteria. Untuk nama usahanya yaitu Rumah Jamur Anapi dengan bergerak di bidang makanan ringan. Dan untuk tahun berdirinya yaitu pada tahun 2018. Dan untuk alamat lengkapnya yaitu di Kampung Sudi Mampir, RT 3, RW 20, Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan kode pos 40553. Lalu untuk nomor teleponnya yaitu di 0899 300 30 30. Dan untuk akun sosial media yang dipakai yaitu Instagram. Untuk rumah jamur Anapi yaitu di @rumahjamur_anapi, dan untuk produk Oisteria yaitu di @oisteria.bdk. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan. Rumah Jamur Anapi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan ringan yang khususnya pada pengolahan jamur tiram. Dan untuk didirikannya yaitu pada tahun 2018 tepatnya di Padalarang oleh Pak Cepi Taufik Akbar selaku founder dan juga Pak Eki Zehan selaku co-founder. Dan untuk alamatnya
yaitu di Kampung Sudi Mampir RT 3 RW 20, Desa Cempaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dan kode pos 40553. Dan untuk produk yang dihasilkan yaitu makanan olahan jamur. Alasan mengambil nama UMKM Rumah Jamur Anafi yaitu merupakan salah satu Asmaul Husna, yaitu Anafi artinya maha bermanfaat. Artinya Rumah Jamur Anafi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk warga sekitar, khususnya petani jamur dan juga bagi konsumen, karena merupakan cemilan sehat. Memilih jamur tiram sebagai bahan baku utama karena jamur tiram bisa diolah dalam bentuk apapun dan juga merupakan bahan baku utama yang kaya akan manfaat dan gizi. Dan untuk varian produk yang dihasilkan yaitu ada 3, yaitu original, pedas, dan sapi panggang. Dan untuk ukurannya yaitu 40 gram dan 100 gram. Perkenalkan, nama saya Janta Marak Smiti Gumilar dengan NIM 1181074. Di sini saya akan menjelaskan masalah yang terjadi di UMKM keripik jamur Oisteria. Masalah aspek digital marketing. Ownernya kurang aktif melakukan promosi di media sosial dengan postingannya itu saja. Dan pemilik UMKM juga jarang untuk memberikan postingan pada feed Instagram dan kurang memiliki karakter itu atau tema yang digunakan dalam postingan. Nah, selanjutnya penggunaan fitur Instagram yang kurang dimaksimalkan. Ownernya kurang memanfaatkan fitur Instagram seperti adanya question box, polling Instagram, kuis, maupun fitur-fitur menarik yang ada di Instagram, dan serta tidak adanya konsisten untuk selalu memberikan postingan Instagram atau instastory Instagram. Lalu ada deskripsi konten yang di postingannya belum dimaksimalkan. Sebagian konten posting tidak memuat informasi seperti deskripsi produk, harga, stok, dan menggunakan hashtag agar memudahkan pencarian produk. Selanjutnya solusi masalah pada aspek digital marketing. Maka dari itu kami menetapkan solusi atas masalah dalam hal pemasaran dengan mengelola kembali akun sosial medianya yaitu Instagram, dan juga mengembangkan lagi pengelolaan fitur story. Dan kami juga akan memberikan deskripsi konten di postingan agar lebih menarik dan mudah dipahami. Kami juga akan membantu dan memberikan bimbingan atau arahan mengenai pemasaran produk secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ania Zahra NIM 172 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai solusi masalah pada digital marketing. Nah, pada UMKM Jamur Crispy Oisteria ini, kami membantu mengelola Instagram oisteria.bdg, di mana sebelumnya itu Instagram ini terakhir upload pada 2 April 2021. Selanjutnya kami mencoba untuk mengupload feed Instagram baru yang berisikan konten-konten yang lebih menarik dan informatif, sehingga dapat menarik minat konsumen terhadap produk Oisteria ini. Selanjutnya, selain kita mengelola Instagram oisteria.bdg, kami juga membuatkan akun TikTok Oisteria BDG. Dengan demikian, pemasaran produk UMKM Jamur Oisteria menjadi lebih luas daripada sebelumnya, sehingga konsumen lebih mengenal produk keripik Oisteria ini. Karena produknya dipasarkan melalui berbagai macam media sosial seperti Instagram dan TikTok, dan juga konten-kontennya yang lebih informatif dan menarik. Nah, sehingga diharapkan pula dengan penerapan digital marketing ini dapat menambah wawasan terhadap UMKM keripik jamur Oisteria mengenai betapa pentingnya penerapan pemasaran digital marketing dengan solusi yang telah kami berikan. Diharapkan pula dengan solusi yang telah kami berikan ini dapat meningkatkan profit dari penjualan keripik jamur Oisteria. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Dewi Nursita dengan NIM 51118151. Saya akan menjelaskan masalah aspek digital accounting yang terjadi pada Rumah Jamur Anafi. Yang pertama, Rumah Jamur Anafi tidak mencatat akun HPP dalam jurnal transaksi sehingga tidak bisa melanjutkan untuk mencatat ke laporan laba rugi. Yang kedua, Rumah Jamur Anafi tidak mencatat atau membuat laporan laba rugi sehingga tidak diketahui laba atau rugi bersih yang diterima. Yang ketiga, Rumah Jamur Anafi tidak mencatat laporan posisi keuangan sehingga tidak akan mengetahui informasi seputar kekayaan, kewajiban, serta modal pemilik UMKM. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan Rumah Jamur Anafi terkait masalah digital accounting? Yang pertama itu, sebaiknya Rumah Jamur Anafi mencatat akun HPP dalam jurnal. Pada saat setiap terjadi transaksi pemakaian bahan baku selalu dicatat dalam jurnal. Lalu yang kedua, membuat laporan laba rugi untuk mengetahui laba atau rugi bersih yang diterima. Lalu yang ketiga, mencatat laporan posisi keuangan. Lalu bagaimana pencatatan akun HPP pada jurnal umum di Rumah Jamur Anafi? Kami mendapat data dari admin Rumah Jamur Anafi dan kami mengambil data dari tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Nah, contohnya pada tanggal 1 Juli 2021 terjadi pembelian gas 3 kg sebesar 4 buah. Lalu kami catat dalam jurnal umum, debitnya persediaan sebesar 100.000 dan kas di kredit sebesar Rp100.000. Karena Rumah Jamur Anafi tidak mencatat pengambilan bahan baku dalam jurnal, lalu kami asumsikan tanggal 17 terjadi pengambilan bahan baku sebesar Rp557.228. Kami catat dalam akun debit HPP sebesar Rp557.228 dan kreditnya persediaan sebesar Rp557.228. Kenapa kami catat akun HPP dalam jurnal umum? Karena di sini terjadi transaksi pembelian bahan baku, tapi transaksi tersebut tidak dikeluarkan. Setelah dijumlahkan transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli 2021 menghasilkan dengan total Rp24.900.440. Lalu selanjutnya, setelah dimasukkan atau dibuat jurnal umum, lalu dibuat neraca. Neraca itu fungsinya untuk mengklasifikasikan akun-akun yang ada di jurnal umum. Contohnya, semua akun kas dimasukkan dan dijumlahkan, dimasukkan di neraca. Contohnya begini, akun kas, kami asumsikan saldo awal di neraca Rumah Jamur Anafi sebesar Rp5.801.776. Masukkan total akun kas yang berada di debit dan menghasilkan sebesar Rp13.591.000 dan total transaksi kas yang terjadi di kredit sebesar Rp9.911.864 dan menghasilkan saldo akhir. Saldo akhir itu terdapat dari saldo awal ditambah debit lalu dikurangi kredit menghasilkan Rp9.472.912. Lalu akun-akun selanjutnya pun seperti itu. Nah, selanjutnya untuk penyusunan laporan laba rugi. Setelah diklasifikasikan dalam neraca, akun-akun tersebut dibuat di laporan laba rugi. Laporan laba rugi terdiri dari penjualan dikurangi HPP, menghasilkan laba bruto, lalu dikurangi beban-beban, menghasilkan laba atau rugi bersih. Contohnya, akun saldo penjualan dikurangi
saldo akhir HPP menghasilkan 12.176.424. Lalu dikurangi beban-beban menghasilkan laba sebesar Rp9.961.810. Selanjutnya pembuatan laporan posisi keuangan. Nah, ini tuh antara aset dengan liabilitas harus balance. Jadi memasukkan akun di aset itu kas, piutang, persediaan dimasukkan dijumlahkan sebesar Rp13.663.586. Lalu untuk di bagian bawahnya liabilitas dan ekuitas masukkan saldo modal, prive, dan laba yang telah diketahui dan dijumlahkan menghasilkan 13.363.586 dan hasilnya balance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Utami, NIM 5112181064. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan presentasi kami mengenai keripik jamur Osteria. Dalam pemasaran digital pada keripik jamur Osteria sudah cukup menarik. Hanya saja kurang memanfaatkan fitur dan media sosial yang lain. Seperti pada Instagram @osteria.bdg, feed dan isi kontennya sudah bagus, tetapi masih kurang menambahkan informasi-informasi yang dapat menarik perhatian konsumen. Maka dari itu, kami membantu menambahkan feed Instagram dan membuatkan konten mengenai produk Osteria melalui Instagram Story dengan memanfaatkan setiap fitur yang tersedia. Dan kita juga menambahkan informasi pada setiap highlight serta memperbaiki deskripsi postingan dan menggunakan hashtag. Selain itu, kami juga membuatkan akun TikTok yaitu @osteriabdg cemilan jamur. Selanjutnya, saya akan menyampaikan saran. Yang pertama, berdasarkan pada masalah digital marketing, terutama terkait promosi, sebaiknya UMKM keripik jamur Osteria menggunakan media sosial yang lain selain Instagram, contohnya seperti TikTok, agar keripik Osteria ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Dan juga sebaiknya UMKM keripik jamur Osteria menggunakan e-commerce sebagai salah satu media untuk memasarkan produk. Yang kedua, berdasarkan pada masalah digital financing, sebaiknya UMKM keripik jamur Osteria di Rumah Jamur Anafi mencatat akun HPP dalam jurnal transaksi, karena itu sangat bermanfaat untuk melanjutkan ke laporan laba rugi. Mencatat laporan laba rugi itu untuk mengetahui berapa laba atau rugi bersih yang diterima, dan membuat laporan posisi keuangan itu untuk mengetahui hal yang berhubungan dengan kekayaan, kewajiban, serta modal pemilik pada kekayaan tertentu. Membuat laporan posisi keuangan juga akan memberikan keuntungan kepada UMKM keripik jamur Osteria di Rumah Jamur Anafi. Dan ini adalah hasil dokumentasi kunjungan. Kami disambut dengan baik oleh Bapak Eki dan Bapak Cepi dan dipersilahkan untuk melihat pembuatan aneka olahan jamur, packing olahan jamur yang kemudian disimpan ke gudang penyimpanan. Kami pun diperlihatkan bibit jamur dan jamur yang tumbuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya perwakilan dari kelompok 57 ingin mengucapkan terima kasih pada Ibu Tania Adialita SEMBA yang selalu memberikan masukan, saran, serta dukungan bagi kelancaran setiap kegiatan yang telah kami laksanakan selama KKN ini berlangsung. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Cepi Taufik Akbar selaku founder dan kepada Bapak Eki Zehan selaku co-founder UMKM keripik jamur Osteria atas ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.